Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat video presentasi untuk kuliah online atau conference online atau untuk YouTube dengan menggunakan fitur bawaan dari PowerPoint. Kelebihannya adalah gratis ya. Jadi kita akan memanfaatkan fitur yang ada di PowerPoint tersebut. Ya, kelebihannya adalah gratis. Yang kedua adalah tanpa batas durasi perekaman, jadi bisa pendek 10 menit atau 30 menit, kemudian tanpa durasi expired. Biasanya durasi expired ini muncul kalau kita menggunakan software trial, ya. Kemudian kita juga dapat merekam suara background musik atau dari mikrofon. Seperti yang kita dengarkan sekarang, ada dua sumber suara, yaitu dari background musik dan dari mikrofon narasi PowerPoint. Kemudian video dan animasi yang berbeda dapat kita gunakan di setiap page. Dan yang paling penting adalah jika terjadi kesalahan pada presentasi di page tertentu, maka kita tidak perlu melakukan rekaman ulang sejak awal. Kita hanya perlu melakukan rekaman ulang di page tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merekam dan takut terjadi kesalahan, Bapak Ibu tinggal merekam page by page saja. Tidak perlu dari page awal sampai akhir, tapi misalnya page 1 ya, setelah Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu berhenti dulu, kemudian pindah ke page 2, kemudian berhenti dulu, dicek lagi, kemudian pindah ke page 3 dan seterusnya. Jadi tidak langsung dari page awal sampai akhir. Ya, sekarang kita masuk ke kekurangan merekam PPT dengan fasilitas yang ada di PPT. Yang pertama adalah hanya untuk dapat merekam PPT, tidak dapat merekam seluruh layar, misalnya untuk game atau Microsoft Word ya, jadi khusus untuk PowerPoint. Tapi kebanyakan hal ini sudah cukup, apalagi gratis ya, untuk konferensi online atau kuliah online. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, terjadi perbedaan suara, baik volume dan kualitas saat kita berpindah page ya, jadi tolong nanti ini diperhatikan. Nah, kita mulai tahap merekam ya. Jika ada ingin background musik, silakan nyalakan musik dari misalnya Windows Media Player dan pilih musik seperti yang kita dengarkan saat ini, ada background musik. Jadi PowerPoint bisa merekam kedua suara, baik dari background musik ataupun dari narasi lewat mikrofon. Ya, kemudian klik slideshow di sebelah atas. Kemudian pilih record slideshow dan klik start recording from beginning jika ingin merekam sejak halaman 1, atau jika tidak ingin merekam sejak halaman 1, klik start recording from current slide. Ya, jika kita sudah selesai merekam pada halaman tertentu atau sudah sampai halaman terakhir, tekan tombol keyboard escape ya, biasanya di sebelah kiri atas dari tombol keyboard di laptop kita ya. Ini adalah stepnya, klik slideshow, kemudian record slideshow, klik ini kalau kita ingin merekam sejak awal, klik ini kalau hanya sejak current slide ya. Ya, kalau kita ingin menggunakan musik sebagai background kita, silahkan Bapak Ibu memutar musik ya. Dari player kita memilih musik kemudian menyalakannya. Nah, nanti musik ini tolong volumenya dikecilkan, karena kalau tidak maka akan mengganggu narasi dari kita saat presentasi. Oke, kita klik slideshow, kemudian record slideshow ya di bawahnya. Nah, Bapak Ibu dapat memilih apakah dari awal atau dari slide tertentu ya. Kemudian start recording, keduanya diklik ya. Nah, di sebelah kiri ini ada timer. Ada timer ya, Bapak Ibu perhatikan. Yang timer sebelah kiri adalah timer per page. Jadi akan reset dari 0 kalau kita pindah page ya.
Sedangkan yang timer sebelah kanan adalah timer untuk keseluruhan sejak halaman pertama sampai halaman di mana Bapak Ibu menggunakan presentasi tersebut ya. Jadi ada gunanya karena biasanya untuk konferensi online itu dibatasi presentasi hanya 15 sampai 20 menit saja. Dan dengan melihat timer kita bisa mengetahui berapa lama sudah kita melakukan presentasi sejak awal. Nah, kalau kita ingin mengedit video atau audio yang salah di page tertentu, kita buka page yang ingin diedit ya. Di bawah sebelah kanan ada simbol suara. Ya, hapus simbol suara tersebut sehingga dengan demikian audio dan video di page tersebut akan ikut terhapus ya. Kemudian klik start recording from current slide karena kita ingin merekam di page tersebut, bukan sejak halaman 1. Kemudian jangan sampai pindah page ya, karena kalau kita pindah page maka kita juga merekam video dan audio baru di page tersebut. Maka sebelum pindah page kita tekan tombol keyboard escape karena kita ingin mengakhiri perekaman. Ya. Kalau tadi kita menekan tombol ini karena kita ingin merekam sejak awal ya, start recording from beginning, tapi kita tekan start recording from current slide kalau kita ingin melakukan perbaikan video atau audio di page tertentu. Nah, kita tadi bicara bahwa salah satu keunggulan merekam video dengan feature PowerPoint adalah bisa menghapus rekaman suara dan video di page tertentu kalau kita merasa ada kesalahan di page tersebut. Nah, kita lihat di kanan bawah itu ada simbol suara. Dari simbol suara ini kalau kita merasa ada kesalahan ya, ini bisa kita hapus. Kemudian bisa kita mulai melakukan perekaman ulang ya, slideshow, kemudian recording bukan dari awal tapi dari current slide. Ya, setelah kita selesai membuat video dan yakin bahwa tidak ada kesalahan, ataupun kalau ada kesalahan sudah kita perbaiki lewat step sebelumnya, maka tahap terakhir adalah melakukan converting dari file PPT ke file video. Caranya bagaimana? Di sebelah kiri atas kita pilih file ya, kemudian klik save and send. Setelah itu klik create video di kanan bawah ya, sebelah save and send. Setelah itu pilih use recorded timings and narration. Klik create video dan pilih folder penyimpanan video serta kita berikan nama file. Setelah itu klik save. Nanti setelah kita klik save, di bawah tengah itu ada progress bar warnanya hijau. Ya, progress bar ini menunjukkan seberapa jauh progress converting kita. Maka file PPT tidak boleh ditutup sampai progress bar penuh di sebelah kanan. Ya, berarti kalau belum sampai penuh di sebelah kanan, progress converting kita belum selesai. Ya, jadi sekali lagi hanya boleh ditutup file PPT-nya kalau progress bar warna hijau sudah penuh di sebelah kanan. Ya, ini adalah stepnya, pilih file, save and send, create video, use recorded timings and narrations, kemudian create video. Setelah itu pilih folder penyimpanan, kasih nama, judul file video kita, klik save ya. Setelah itu akan muncul progress bar di bagian bawah. Sekali lagi tidak boleh ditutup kalau proses convertingnya belum selesai. Terima kasih, sampai jumpa di Icomera. Kalau ada informasi yang ingin dicari lebih lanjut, silakan membuka web berikut atau menghubungi nomor WA di bawah ini.